Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Beginilah posisi toko saya kalau kita berdirinya pas di kasir. Jadi barang-barang yang di depan itu terlihat semua kayak gitu pajangan. Cuma itu ada wasilo kayaknya. Nah, cuma itu ada kartonan kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh karena nggak tembus ke sana pandangan kita. Karena kemarin mau naruh itu ke gudangnya penuh. Kebetulan itu berat, jadi nggak bisa ditaruh terlalu jauh. Taruhnya paling di depan atau di pinggir-pinggir kayak gitu. Makanya kemarin ditumpukin ke situ. Begitu. Jadi yang intinya ya supaya terlihat terus pajangan kita itu. Jadi kalau orang mau milih-milih apa-apa terus nanya, ya kita tinggal nunjukin. Kalau kita sendiri yang ke situ kan repot. Jadi kita bisa nunjukin dari sini, itu Bu sebelah itu gitu kan. Jadi lebih enak, lebih lega. Nah itu posisinya kurang lebih seperti ini. Terus kasirnya seperti ini. Nah, nggak bisa pakai itu, pecah dia, nggak terlihat di sini ya kalau komputernya itu. Ini saya pakai dua. Nah bisa, ternyata saya pakai dua komputer, dan ini komputer yang satunya, dan ini meja. Terus ini saya sambungin meja lagi biar naruh barangnya agak gampang. Jadi semua bisa ditaruh di sini ya kan. Terus posisi di belakang kasirnya seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya. Kalau untuk rokok saya nggak ituin ya. Susah kalau rokok mah. Ini posisinya di belakang kasir, dan kita punya etalase khusus obat-obatan di sini semua. Tuh, jadi kalau mau nyari obat satu tempat gitu, jadi enak gitu. Terus kalau kita mau pesan lagi, order gitu, kita ngecek bagian obat juga lebih gampang. Itu kalau untuk plastik-plastik. Nah seperti ini kalau bagian plastik-plastik. Ini saya hanya jual yang umum ya, yang dipakai sehari-hari tuh, yang biasa dipakai sehari-hari. Nah intinya kalaupun tidak terjual, kita bisa pakai buat sendiri, buat ngiluin terigu, gula gitu kan. Nah, obat nyamuk bakar, lilin, plastik, sama odol di atas. Terus atasnya kita bikin buat stok-stok kartonan atau bal-balan seperti ini. Ya kurang lebihnya seperti inilah. Ini untuk di lokasi kasir. Nah ini, dan kasirnya ke sana itu nggak ada yang masuk ya. Yang pembelanja itu nggak masuk ke sana, selain kita yang jualan di sini. Itu hanya kita yang masuk ke situ. Dan adapun untuk barang di luar itu kan tidak terlihat dari kasir. Nah saya kebetulan punya CCTV, saya taruh di sebelahnya komputer yang kedua itu. Kita bisa mantau dari situ. Itu ada kamera di depannya aja, ada dua. Jadi kita bisa mantau di dua kamera itu lewat layarnya yang saya taruh di samping komputer itu. Jadi ngeceknya agak sedikit lebih mudah. Dan barang yang diturunkan sama pembeli pun kita enak nyarinya gitu kan. Ini caranya untuk melihat barang-barang yang di luar seperti apa. Nah ya, 1, 2, ini yang di depan, 1, ini juga di depan yang kecil. Terus ini di dalam, belakang, tengah, gudang. Terus ini yang posisi di kasir ini yang di atas. Ini di depan timbangan atau ke sini dia tembusnya. Nah,
Terus ini kasir, nih yang di atas kepala saya ini. Dari situ saya mantaunya. Dan kalau saya belum keluar ke pasar, saya mantaunya di rumah. Jadi orang ini yang jualan di toko bisa mantau di sini, saya bantu mantau di rumah lewat handphone. Nah, itu caranya. Gimana menurut kalian kalau berdiri di kasir kayak gini? Mantap nggak? Jadi terlihat ya, terang ya. Untuk kopi-kopinya juga kayak gitu ya, mantap. Terus untuk pajangan ciki itu terlihat nyampe ke sana dari kasir. Dan itu minuman juga terlihat. Jadi sebelahnya itu minuman kan plong ya ke sana, tapi itu saya palangin rak itu. Jadi saya taruh minuman di situ. Jadi kesannya di sebelah sana jadi gudang gitu. Jadi biar natainya lebih rapi. Dan saya buka hanya pintu segitu aja tuh, ukuran 3 meter itu yang saya buka. Enak. Cuma kalau posisi kita sendiri, kita di kasir tapi nggak ada yang bantuin di luar kasir ini, itu kita agak susah juga karena harus jalan sini dulu, muter sana kan, baru kita bisa di depan ini. Ntar kalau ngitung juga muter sini. Jadi memang harus ada yang bantu, nggak boleh sendirian di toko. Makanya dulu saya pernah waktu di pasar itu, saya tinggal bertiga waktu itu. Saya ada yang bantuin 2. Kebetulan yang satu sakit dan yang satu lagi nggak masuk. Ya akhirnya saya nggak buka. Jadi kalau sendiri saya memang nggak buka. Saya tutup aja sekalian, saya juga ikut istirahat jadinya. Nggak bisa kalau sendiri, susah. Kalau omsetnya 5 juta mah mungkin ya sanggup sendiri. Kalau kadang nyampe 40, 50 mana sanggup sendiri. Lagian juga resikonya lebih besar. Kalau kita berani buka toko sendiri dengan omset segitu, resikonya lebih besar hilang barang atau salah gitu kan. Karena kenapa? Karena kita sendiri juga ngambil barang kan, karton-kartonan kan di gudang. Kalau kita lagi ngambil gudang di kasir, siapa yang nungguin kan gitu. Ini tadi posisi dari kasir. Kalau sekarang kita balik posisi ke kasir. Nah, nih posisi ke kasirnya seperti ini. Kalau yang belanja ya, yang belanja mau naruh barang, biasanya mereka kalau udah milih naruh di sini di atas meja. Sengaja mejanya juga saya lebarin biar naruh barangnya lebih gampang. Jadi kayak ngambil gula dari situ kan. Nah, misalnya ngambil gula dari sini, bisa langsung ditaruh ke meja sini. Jadi lebih enak kitanya. Jadi kita di sini ya tinggal megang kok itu mouse, langsung ngetik-ngetik. Jadi udah diketik pisahin, dari gitu pisahin. Nah, kenapa saya nggak pakai barcode? Kalaupun saya pakai barcode, tetap aja mesin itu keyboardnya harus dipakai. Karena kenapa? Orang kan ada yang beli, nggak mungkin satu kan, nggak mungkin satu-satu kita barcodein. Ya paling orang kalau beli 10 kan yang di barcode itu 1, terus ditambah pakai mouse kan jadi 10. Terus lagi kayak gula, terigu, yang bagian karung-karungan, karton-kartonan agak susah di barcodein ke sini. Kalau untuk yang kecil-kecil sih gampang mungkin, tapi kalau yang gede-gede kan banyakan juga yang belinya kayak kerupuk sebal, gula sebal, terigu sebal, susah kita kan paling ngetik. Makanya saya ngambil inisiatif pakai ketik aja lah, ntar juga kalau hafal lebih enak kan. Lagian kalau ngetik pun terigu misalnya, terigu merek apa, Lencana Merah, kan nggak mungkin ditulis terigu Lencana Merah itu kan diketik misalnya terigu Lencana Merah, nggak mungkin semuanya diketik, paling disingkat aja U spasi L gitu, udah ketemu langsung keluar dia terigu LM Lencana Merah gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Kalau udah bisa memakai komputer, terus udah hafal harganya, udah pinter ngetiknya, itu mah kalau ngetik barang 1 juta 2 juta itu hanya 5 menit mungkin, butuh waktu hanya 5 menit, cepet banget. Apalagi yang bantuin saya tuh cepet,
mereka pakai singkatan semua. Jadi 2 angka dimasukin itu bisa langsung keluar nama barang tersebut. Tinggal milih-milih aja yang bal apa kilo apa yang apa gitu kan. Kan bisa sambil ngetik, bisa sambil ngelihat gitu kan. Cuma kalau saya agak sedikit lambat. Saya harus lebih teliti gitu. ABC-nya ya salah orang nggak sekolah ya nggak. Oke, terima kasih semua buat sahabat sembako. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kita juga diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.